Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Di antara kenikmatan yang kita rasakan dan itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat sehat dan juga nikmat kita masih bisa merasakan kelezatan ilmu syar'i yaitu talabul ilmi, mempelajari ilmu, terlebih ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab yang sangatlah jarang para pembelajar itu bisa istiqomah. Maka oleh sebab itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dan tentunya tak lupa salawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kita akan masuk pada pembahasan isim-isim yang dinasab dan dimulai dari maf'ul bih terlebih dahulu. Ya. Apa itu al-maf'ul bihi? Maf'ul bih adalah ismun. Dia adalah isim mansubun yang dinasab. Yuzkaru lid-dalalati ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Disebutkannya maf'ul bih dalam kalimat itu lidalalah untuk menunjukkan ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, atas siapa yang menjadi sasaran atau target ya dari si fi'lul fa'il, yakni dari perbuatan si pelaku. Namanya man waqa'a alaihi, siapa yang jatuh alaihi atasnya perbuatan fa'il, begitu. Contoh akrama al-muallimu at-taliba. Di sini at-taliba dia berharokat fathah, maka sudah pasti dia terkategorikan i'rabnya sebagai i'rab yang nasab. Nah, kedudukannya apa? Kedudukannya ternyata di sini maf'ul bih, betul sekali. Karena kata talib ini sudah terkena perbuatan ikramnya mu'alim. Ya, mu'alim memuliakan murid. Maka kita lihat di sini i'rabnya talib. Fattalibu maf'ulun bihi mansubun li'annahu waqa'a alaihi fi'lul fa'il wa huwa al-ikram. Jadi, dia si talib ini dia terkena perbuatan guru, yaitu perbuatan ikram, pemuliaan. Nah, pemuliaan. Nas'alu 'anil maf'uli bimadza. Kita bisa bertanya tentang maf'ul itu dengan pertanyaan madza. Mislu, contohnya qara'a Muhammadun ad-darsa. Fa'idha qulta, maka apabila kamu berkata atau bertanya, madza qara'a Muhammadun, apa yang dibaca oleh Muhammad? Fal ijabatu ad-darsa, maka kita tinggal datangkan maf'ulun bihnya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Hukmuhul i'rabi, hukum i'rab dari maf'ul bih sendiri adalah nasab ya. Nah, kemudian kita masuk ke tanda i'rab dari maf'ul bih ya, berarti tanda i'rab nasab nih. Nah, ya. Nah, kalau tanda i'rab nasab itu dia mengikuti bentuknya, mengikuti bentuk kata yang berkedudukan menjadi maf'ul bih dalam kalimat. Kalau maf'ul bih itu adalah, atau jika maf'ul bih itu berbentuk ya mufrad atau jamak taksir, begitu ya. Nah, maka dia nanti yunsobu bil fathah, ini salah, bukan yunsi tapi yunso. Nah, yang benar di berikutnya tuh. Yunso yang benar. Yunsobu bil fathah. Maka si maf'ul bih tersebut dia dinasab dengan fathah kalau bentuknya mufrad dan jamak taksir. Contohnya akramal ustazu at-talibu, at-taliba ya. At-taliba ini kan bentuknya mufrad.
Kemudian akramal ustadzu at-tullaba. At-tullaba bentuknya jamak taksir. Ketiganya kalau dia menjadi maf'ul bih maka dia dinasab dengan fathah. Lanjut. Nah, ya, kalau musanna dan jamak muzakkar salim, ya, kalau musanna dan jamak muzakkar salim maka yunsabu bil ya, dia dinasab dengan ya. Seperti ini. Ro'aitu al-mu'allimaini. Ini untuk yang musanna. Kemudian untuk yang jamak muzakkar salim, ro'aitu al-mu'allimina. Apa bedanya? Agar nanti kita nggak ketukar kalau misalkan dia datang dalam teks tanpa harokat. Nah, jadi kalau musanna itu nasabnya dengan ya, tapi harokat huruf sebelum ya-nya di fathah untuk musanna ketika nasab. Kemudian harokat huruf setelah ya-nya di kasrah seperti mu'allimaini. Untuk jamak muzakkar salim sebaliknya, yakni harokat huruf sebelum ya-nya di kasrah dan harokat huruf setelah ya-nya di fathah. Berikutnya ada jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu yunsabu bil kasrah, dinasab dengan kasrah. Contohnya akramtu al muntakibati. Namanya muntakibati. Berikutnya al asmal khamsah. Isim-isim yang tergolong sebagai panca isim seperti abuka, akhuka dan seterusnya, maka dia nanti nasabnya dengan apa? Dengan alif seperti ini. Zurtu abaka akhuka hamaka. Nah, ya. Tanbih. Alamatun nasbi al-mawjudati fi hadzal jadwali tantabiqu ala kulil mansubati. Ya. Tanda nasab yang ada pada tabel ini ya dia tantabik, ya, tantabik, terterapkan pada setiap isim yang dinasab. Oke, kita lihat bentuk. Nah, ya, tantabiku artinya berlaku. Dapat digunakan di setiap isim yang dinasab. Bukan hanya pada maf'ul bih saja, tapi apa? Kedudukan isim yang dinasab selain maf'ul bih seperti maf'ul mutlak dan maf'ul lainnya. Nah, bentuk dari maf'ul bih sendiri yang pertama dia ada isim zohir. Isim zohir ya. Wa huwa lismul mufradu awil musanna awil jama'. Contohnya, nazofa amrun sayyarata abihi. Sayyarata kan isim zohir tuh. Dan secara adat, secara bilangan dia mufrad. I'rabnya apa? I'rabnya gini, sayyarata maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbiyal fathah li'annahu ismun mufradun. Berikutnya wa ma ya'lamu junuda maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu li'annahu jam'u taksir. Ini kan jamak taksir. Itu i'rabnya. Berikutnya dalam firman Allah SWT surah Ali Imran ayat 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Al-muttaqin kan dia bentuknya jamak muzakkar salim tuh. Ditandai sebelum ya sukunnya Surah, ya. Kemudian setelah ya sukunnya fathah. Utarab gini. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u muzakarin salimun atau salimin. Kemudian firman Allah SWT berikutnya surah An-Nisa ayat 122. Walladzina amanu wa amilus solihati as-solihati ini kan jamak muannas salim. Nasabnya dengan kasrah. Gini kita irab. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-kasrah li'annahu jam'u muannatsin salim. Kemudian yang al-asmal khamsah nih, akramtu abaka, saya memuliakan ayahmu. Abaka lafal abanya saja yakni maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-alifu li'annahu minal asmail khamsati. Ya wa huwa mudhaf wal kafu nanti dia dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahali jarin mudhafun ilaih.
Kemudian bentuk maf'ul bih yang kedua selain isim zahir ada domir dan di sini domir adalah domir muttasil. Jadi nanti domir itu yang berkedudukan sebagai maf'ul bih ada yang domir muttasil, ada yang domir munfasil. Kalau domir muttasil berarti kita taruhnya bagaimana? Kita ungkapkannya domir nasab muttasil. Yang munfasil pun juga sama domir nasab munfasil. Nah, yang kedua ini domir nasab muttasil yang bersambung. Ada yang mutakalim, na mutakallimin, kaful khitab, haul ghaib. Begitu ya. Nah, contoh, as'adani Muhammadun. As'adani Muhammadun. Muhammadun rofa sebagai fa'ilnya as'ada. Nunnya nun wiqayah. Mana domir mutasil yang berkedudukan sebagai maf'ul di sini? Ya sukun di sini ya, ya mutakalim. Berikutnya, fahamana al-mu'alimu ad-darsa. Nah, yang di sini menjadi maf'ul bih. Al-mu'alimu dia adalah fa'ilnya fahama. Berikutnya, akram tuka kafnya nih, kaful khitab ya, menjadi maf'ul bih dia. Karena dia domir, 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 domir. Kalau domir itu nanti fi mahali, fi mahali, fi mahali, fi mahali nas bin maf'ulun bihi begitu ya. Al-mu'allimatu saratu karramnaha haknya ya. Nah, haknya di sini menjadi apa? Fi mahali nasbin maf'ul bih. Kita lihat di sini bagaimana cara mengirab domir muttasil ya ketika menjadi maf'ul bih yang mahalnya nasab tentunya. Wa qur rabbi zidni. Nah, tambahkan kepadaku. Ya, tambahkan kepadaku. Nah, ya sukun di sini kita irab adalah domirun muttasilun. Dia domir yang bersambung mabniun ala sukun. Nah, dimabnikan di atas sukun fi mahali nasbin pada tempatnya nasab sebagai apa dia? Maf'ulun bi. Kemudian di surah Al-Fatihah 6 ihdina na-nya di sini domir muttasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Berikutnya wa amaman ja'aka. Nah, ya, kafnya di sini. Karena dia bersambung dengan fiil, maka dia jadi maf'ul bih. Gitu ya. Nah, nanti kalau dia bersambung dengan isim, seperti abaka tadi, itu mahalnya jer, bukan maf'ul bih. Karena di sini dia bersambung dengan fiil, dan fiilnya fiil ya. Seperti ini, nah, maka dia menjadi maf'ul bih. Kita lihat di sini kaf, domirnya, apa, i'rabnya, domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian Allah SWT berfirman di surah An-Nazi'at ayat 27, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha banaha." Ya, haknya di sini i'rabnya dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Selesai domir nasab muttasil, sekarang kita masuk ke domir nasab munfasil. Nah, domir nasab munfasil itu lafal-lafal ini teman-teman ya. Iya ya, iya, 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 iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyakum, iyakuma, iyakunna, iyaki, ya, afwan, iyaka, iyakuma, iyakum, kemudian iyaki, iyakuma, iyakunna, berikutnya iyaya, iyana. Nah, itu adalah domir nasab munfasil. Ya, betul sekali bahwasanya tidaklah yang termasuk domir nasab munfasilnya adalah keseluruhan, bukan keseluruhan. Jadi yang termasuk domir nasab munfasil itu hanya lafal iya saja. Lah terus huruf-huruf yang di depan iya seperti ka, ki, kum, kuna, nehu, ya itu harfu khitab saja, begitu. Ya, harfu khitab saja. Nah, huruf yang menunjukkan atas khitab seperti kaki, kum, kuna. Nah, kalau yang ha, hum, huna itu nanti huruf yang menunjukkan atas goib begitu ya. Ya dan na itu huruf yang menunjukkan atas mutakallim. Contoh nih, iyyahu usaidu namanya hanya kepadanya usaidu saya menolong tuh Sa'id. Berikutnya nah, di surah Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi setiap maf'ul bih yang menggunakan domir nasab munfasil seperti ini, dia peletakannya selalu di depan. Ya, peletakannya selalu di depan.
kemudian memberikan faedah ikhtisas. Ya, memberikan faedah ikhtisas. Memberikan faedah pengkhususan. Yang asalnya itu kan maf'ul bih, objek kan di akhir. Nah, tapi ketika ini langsung dikedepankan. Kalau kaidah usul fikih itu berbicara apa? Taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru, ya, yufidu al-ikhtisas, begitu, ya. Mendahulukan apa yang asalnya itu di akhir, maka akan memberikan faedah pengkhususan, adanya taksis, ya. Makanya terjemahnya itu menggunakan kata hanya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami na'budu, beribadah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ingat, yang domir nasab itu adalah lafal iya, bukan keseluruhan. Apalagi dikatakan kafnya di sini yang domirnya, bukan, yang domirnya adalah iya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengirab iya? Kak, iyanya kita irab domirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam wal kafu harfun lid dalalatil khitab. Gitu. Berikutnya yang keempat ada masdar muawwal. Masdar muawwal ini adalah masdar yang ditakwil, bisa dari an bersama fi'il mudhari, bisa dari anna bersama isim dan khobarnya. Kok bisa? Iya, anna itu adalah huruf masdar. Jadi nanti anna yang masuk ke mubtada, mubtada jadi isimnya anna, kemudian ada khobar, khobarnya di khobar anna, jadilah satu kalimat utuh, dan kalimat utuh tersebut bisa ditakwil. Ditakwil kemana? Ke bentuk masdar. Nah, kita lihat di sini takwilan masdar dari anna. Ini bukan an, sekali lagi ini salah, ya, salah tulis. Ah, ini anna harusnya. Anna, ya. Nah, gini ya. Anna wasmuha wa khabaruha. Contohnya araftu annaka qadimun. Ya, annaka qadimun. Nah, ini kan dia jumlah ismiyah nih. Hah? Annaka qadimun. Begitu, annaka qadimun. Saya mengetahui bahwasanya kamu itu qadimun, datang. Kita takwil lah annaka qadimun ini ke bentuk masdar. Dari mana? Bagaimana caranya? Ya, tinggal kita lihat. Qadimun di sini masdarnya apa? Karena qadimun kan dia mustaq. Mustaq itu dia muncul dari pecahan kata alias dia punya kata asal. Qadimun kan dia bentuknya isim fa'il. Ya, qadimun itu bentuknya isim fa'il. Berarti fiilnya apa? Qodama, qodama yaqdumu kuduman. Nah, masdarnya adalah kuduman. Ya sudah. Gitu. Ya, kalau saya tulis nih kuduman. Gitu ya. Nah, kedudukannya kan dia menjadi maf'ul bih nih kan. Annaka qadimun. Begitu. Ya, annaka qadimun. Jadi gini, al-masdaru al-mu'awwalu min anna wasmiha wa khobariha wal maf'ulu bihi. At-ta'wil, ta'wilnya adalah kudu maka. Loh, kafnya dapat dari mana? Kafnya dapat dari domir kaf yang nyambung sama anna. Gitu. Terus kenapa kudu mak dia di fathah? Kan jadi maf'ul bihnya araf tuh. Paham sampai sini teman-teman? Siapa? Berikutnya, an plus fiil. Nah, ini kan udah sering ya. An dan fiil. Fiilnya fiil mudhari. Masdar muawwal. Contohnya, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu. Oke, annya kita sebut dia harfu nasbin wa masdarin. Atau di sini harfu masdarin wa nasbin. Tasyi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an.
wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, kita i'rab dulu satu-satu. Barulah kita katakan wal masdarul muawwalu min an wal fi'il al mudhari fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wa taqdiru yuhibbuna syuyu'al fahisyah. Dari mana dapat syuyu'a? Dari tasyi'ah. Ya, bentuk masdar dari tasyi'ah adalah syuyu'. Ya. Tasrifannya kan adalah apa? Sya'a yasyi'u syuyu'an. Masdar ghairu mim itu syuyu'an. Ada tiga. Ada syuyu'an, ada syia'an, ada syai'an. Gitu. Kalau isim fa'ilnya sya'i'un. Isim maf'ulnya masyi'un. Dan seterusnya. Oke, kemudian ada isim mausul. Bentuk terakhir dari maf'ul bih adalah isim mausul. Contohnya, ahabbul ladzi yudzakiru durusahu. Yudzakiru ini jumlah sebagai silatul mausul. Silahnya si alladzi. Gitu ya, yudzakiru durusahu. Dan aidnya adalah domir hu yang kembali kepada alladzi. Paham ya? Nah, atau domir tersembunyi yang ada di yudzakiru ini. Kembali kepada kembali ke alladzi. Aid dia menjadi aid. Jadi isim mausul itu adalah kata sambung dalam bahasa Arab yang butuh kepada silah dan aidnya. Oke, contoh lagi di dalam surah Al-Anfal. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu alladzina di sini ismu mausulin. Hah? Kok ismu mausulin sih? Kan dia naat manut. Ismun mausulun harusnya. Kalau ismu mausulin, kalau idhofah, mudhaf mudhaf ilaih itu mah isim isyarah, ismu isyaratin. Kalau isim mausul itu, ya ismun mausulun, not man'ut. Kan begini ya. Nah, kayak gini. Nah, ismun mausulun. Itu. Nakiro-nakiro dua-duanya. Ismun mausul, ismun mausulun. Mabniun alal fathi, karena alazina ya. Nah, Selain allazina saja, selain allazina saja yang mabninya di atas sukun ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baik. Oh, masih ada yang keenam. Yang keenam itu isim isyarah. Bentuk bentuk ya, bentuk maf'ul bih itu ada isim isyarah. Berarti kan mabni dia. Mabni al fathi tuh. Akaltu hadhihi samakata hadhihi ismu isyaratin. Ah, hadhihi mabni al kasri begitu fi mahali nasbin. Yaquluna in utitum hadha ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Ya, di sini ada perkataan al jumlatul maf'uliyah kalimat fi'il ya, maksudnya adalah jumlah maqulil qauli fi mahallin nasbin. Kemudian berikutnya ada jumlah nih. Jumlah pun juga bisa di-i'rab, berarti di-i'rabnya secara mahal. Nah, kemudian kalau kalimat itu termasuk kalimat maqulul qaul, yakni kalimat yang terletak setelah lafal qaul, itu nanti pada mahal nasab, ya kan? Nah, takunu maf'ulan bihi lil af'alil lati tata'adda ila maf'ulin. Nah, ya. Dia menjadi maf'ul bih kepada fiil-fiil yang memang tata'adda ila maf'ulin, yang membutuhkan kepada maf'ul begitu. Wa khassatan ba'dal qaul, dan khususnya setelah lafal qaul. Au ma fi ma'nahu, atau apa yang semakna dengan qaul seperti ajaba dan radda. Nah, contoh di sini perhatikan qala rajulu. Rajul berkata, ya. As-sabru miftahul faraj, ya. Nah, nah di sini perhatikan baik-baik ada kalimat as-sabru miftahul faraji. Nah, maka kalimat
jumlah ismiyah. Nah, ya. Nah, as-sabru miftahul farad ini dia fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih karena terletak setelah lafal qaul. Nah, kalau ditanya nanti sebagai apa dia nantinya, bisa nanti sebagai maf'ulul qaul juga. Nah, ya. Berikutnya, laqad kafara alladziina qalu. Nah, setelah lafal qalu ada kalimat innallah wal masih. Maka di sini kita i'rab dulu inna harfu nasbin wa taukidin musyabbahun bil fi'li. Allahu ismu inna mansubun lit ta'zimi wa alamatu nasbi al fathah. Wa di situ domir munfasil mabni al fathi fi mahalli rafin mubtada. Al masih khabarun lid domir huwa marfu'un wa alamat rafi'ad dhammah. Maka wal jumlatul ismiyatu, nah ya, wal masih fi mahalli rafin khobarnya inna ya, wal masih khobarnya inna, jumlah dia. Nah, maka jumlah keseluruhan inna Allah wal masih ya itu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, atau kita sebut maqulul qaul. Bisa difahami teman-teman sampai sini? Oke, ini ringkasan dari maf'ul bih. Ada yang berupa isim zahir, ada yang berupa domir. Untuk domir nanti domir nasab mutasil ya berkedudukan sebagai maf'ul bih nyambungnya sama fiil ya mutasil dari sini nyambungnya sama fiil, tapi ketika nyambung sama fiil dia kedudukannya sebagai maf'ul bih objek. Kemudian ada domir munfasil ya seperti iya 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 dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk maf'ul bih ini kurang lebih ada 6 ya, atau mungkin ditambahkan menjadi 7 tadi terakhir yakni jumlah ya, jumlah yang terletak setelah lafal qaul begitu. Itu fi mahali nasbin. Oke, kita cukupkan dulu saja. Mungkin sedikit kita baca ini ya. Siapa yang mau mengirap nih? Coba. Ada yang mau coba latihan mengirap? Seperti di sini. Itu fatal tum nafsan, silakan. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا نسد Ya, silakan. نفسا مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة. Betul Ustaz? Betul. Eh, selanjutnya yang ma ya. Wallahu mukhrijun ma kuntum. Ma isim mausul Ya, ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahali. fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Betul. Lanjut. Qulna idribu fi'lul amri Fi'lu mabni amrin. Fi'lu amrin. amrin mabniun ala sukun. Um, Eh, enggak dong. Ngilangin mabni, nun. oh iya, mabni ala hatfi nun Ya. di minal af'alil khamsah. Alha domir muttasil mabni ala dom fi mahali raf'in maf'ul maf'ul bih Ya domirun muttasilun mabniun ala mabni ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun fi maf'ulun mahali bi. maf'ul bih jumlah idribuhu jumlah ini Nah, betul. fi'liyah. Mhm. Wal uh, jumlatul fi'liyatu idribuhu. wal jumlah jumlatul fi'liyatu idrub idri idrobuhu
Eh, idribuhu. yadribuhu fi mahali nasbin maf'ul bih. Betul sekali. Au maqulul qaul sebutannya, gitu ya. Oh, Ya, nah. betul betul. Nah, ya. Baik. Barakallahu fiik. Nah, Hmm, nanti ini bisa dibaca mandiri karena tersedia juga jawabannya di sini. Tapi bagus tadi ya ditambahkan kalimat idribuhu itu karena terletak lafal kulna, karena ada kola juga tuh. Meskipun madi yang bersambung dengan domir. Nah, ya. Dia tetap menjadi makulul qaul idribuhu 17-nya fi mahadinas bin. Nah, barakallahu fikum teman-teman semua. Nah, pakai kita tunda dulu maf'ul mutlak ini. Insyaallah pembahasan maf'ul mutlak kita bahas besok hari Selasa ya. Ini bisa dilanjut ke maf'ul li ajri jika waktunya memungkinkan. Ya, bisa lah ini. Sedikit maf'ul li ajri. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Libat. Kita bawa ajar. Wa fiikum barakallah.